Laporan ini benar? Tidak benar. Dengan karena apa? Saya sepakatan dengan RT 1 sampai 12. Ya. Tuntutannya warga yang 8 orang apa? Tuntutannya apa? Jalan ini milik yayasan? Iya benar. Memang milik yayasan, tapi di situ sertifikatnya. Ada sertifikat. Kabeh kan ngomong gak data, ngono. Ojo jarene. Iki tanah iki adalah tanah wakaf. Wakaf musola lho, Pak. Lah berkembang nanti dipakai yayasan anak yatim juga ada masalah lho, Pak. Wong kegiatan sosial. Betul. Ngono lho. Betul. Lah iya. Ini lho. Proses. Sama aja ngomong. Sama aja ngomong sih bayae. Seharusnya yayasan ini kan berdiri di atas kampung, harus mengikuti aturan kampung, Pak. Harus. Kita sudah rembuk warga. Hanya sebagian kecil orang, Pak, yang nggak menghendaki. Jangan sepihak, Pak, ya. Tolong jangan sepihak. Pak, sampean ngomong sepihak. Saya tahu. Diam. Saya tahu. Kan ngomong sepihak karena kamu sudah menerima kompensasi. Makanya bela nih, bela biru. Ayo kan iso ngomong dulu. Ojo ngomong ngono, kalau ngomong udah aku sepihak aja ngomong ngono. Terima kan itu. Ini pengurus masalah disalah-salahin. Terima duit wisan. Masalahnya. Uang kas, Pak. Bukan itu saya pribadi. Untuk kamu juga mungkin, enggak mungkin. Jadi apa? Awakmu nerima kompensasi duit. Ya ngerti kon. Nerima kompensasi, gak belani rakyat. Terus jadi RT RW saja yang rapat itu. RW ini mana RW-nya? Oh, Pak RW, ini Pak RW. Ya apa iki Pak RW? Mana, Pak? Lu kok mana iki lho ya apa? Persoalannya. Dasar kesepakatan warga. Semua. Tidak ada warga yang ada. belum pernah. Ya apa? Belum pernah. Ini wilayah RT 2, Pak Armuji. Ya, saya mohon izin ya. Sebelum pengurus RT RW ini sebelum ada kesepakatan RT 2, warga RT 2 itu sudah menerima semua. Khusus warga RT 2. Warga RT 2 yang sebelah mana sana? Wilayah sini keliling. Yang sini? Sini juga RT 2. Lo enggak terima belum? Yang yayasan ini belum, Pak. Hampir 8 orang belum sepakat yang di depan rumah ini. Depan rumah ini sudah menerima Gini, Pak. keseluruhan. Ojo dikatakan semua. Berarti ada 8 yang belum. Lah dari RT 1 sampai RT 12 itu menyatakan memutuskan bersama gang golongan Duku Karangan tidak boleh digunakan untuk akses PT Biru. Tapi saya nggak tahu kok tiba-tiba ada tanggal 30 Agustus ini pertemuan dan sosialisasi pembagian kompensasi. Jadi ini nggak ada rapat resmi lagi, tiba-tiba ada penandatanganan berubah, beralih. Penandatanganan, Pada Pak. waktu itu tak tolak. Perjanjian itu tak tolak. Nah setelah ada penandatanganan di kebun kota, baru RT 2 merapatkan di sini, di warga sini kan penandatanganan dulu baru ada rapat, kan nggak bisa begitu, Pak. Oke. Benar Pak RW. Saya merapatkan RT 1 sampai 12, Pak. Enggak. Kalau warga di RT 2. Enggak lah ya, laporan ini benar. Tidak benar. Dengan Karena apa? Saya sepakatan dengan RT 1 sampai 12. Ya. Ini loh, kalau di wilayah itu RT 2, warganya sudah sepakat semua. Kalau Gapura, kita rapatkan RT 1 sampai 12 sepakat. Nah, memang SKRK-nya enggak boleh lewat samping, tapi dari pihak biru izin sama pengurus RT 1 sampai 12 itu sudah ada kesepakatan sehingga muncul kompensasi. Gapura nanti dibongkar, nanti dikembalikan lagi. Tidak ada kesepakatan dari warga, Pak. Gapura Tuntutannya warga yang 8 orang apa? Tuntutannya apa?
Sebenarnya gini, kalau sesuai dengan ketentuan nggak boleh lewat golongan ini nggak boleh Pak. Kalau seandainya memang sesuai pembangunan perizinan, oke lah. Sedangkan dari SKRK, saya juga berterima kasih ke Dinas Perhubungan karena sudah memberi surat teguran. Begitu. Pak Wali Dari mana? dari Biru. Oh, dari PT Biru. Yose. Terus Kami warga sekitar kami meminta itu penegakan kalau memang Ya. EB-nya harus sesuai RKRK, monggo silakan. Tapi kalau nggak sesuai ya mau ditinjau kembali. ya sih. Sekarang tuntutannya warga ini apa? Tuntutannya apa? Yang 8 orang itu apa tuntutannya? Itu 8 orang gini Pak. Tuntutannya apa? Jangan pakai jalan golongan sesuai dengan peraturan ini karena Nggak boleh pakai jalan golongan. Jalan golongan yang mana sih? Oh, ini jalan depan ini. Ya, terus Dari jalan raya ke sana aja. Kalau ini milik yayasan. Yang dilewati milik yayasan. benar, jalannya milik yayasan. Iya benar. Memang milik yayasan, tapi di situ sertifikatnya. Ada Coba mana sertifikatnya? Ini sertifikatnya, Mas. Atas nama siapa ini, Pak? Sampai lihat ini. Nah, iya, berarti kan ada sertifikatnya, ngono lho. Ini sertifikatnya, Pak. Nah, ngono lho. Kabeh kan ngomong nggih data, ngono lho. Ojo jarine. Kudu nggih data. Karena yayasan dilewati oleh pembangunan proyek biru. Bagaimana? Ini, Pak. Heeh. Jadi ini yang ini Pak, tanah yayasan. Termasuk ini Yayasan. jalannya di sini nih loh, iki lho tembusan ini. Iya. Golongan ke sini. Tapi sekarang lewat sini. Lah iya iki berarti kan Iya. tembus iki. Iya. Berarti ya tanah yayasan ya. Atas nama siapa Loh. sertifikatnya? Atas nama siapa yayasan ini, Pak? Atas nama siapa? Salah. Iki atas nama sapa iki? Sertifikat atas nama siapa? Atas Pak. Wakaf, Pak. Wakaf musola, Pak. Wakaf berdiri untuk Wakaf musola, bukan wakaf yayasan. Ada. yang musola yayasan. Itu, Pak. Bisa dipanggil yang punya sertifikat ini. Ini lho setelah. Monggo. Iki kan Wakaf untuk musola, tapi yayasan nggak ada itu. aduh. Pak, Ya, saya yayasan komunikasi. yang ngurus karangan dhewe lho, Pak. Anak kawaran kampung kene, Pak. Apa iki? Operasional sudah tidak berlaku. Makanya kan perlu rembukan lagi secara langsung. Lah ya sik ta lah, aku tak situ tenang ae. Tenang. Iki tanah iki adalah tanah wakaf. Wakaf musola loh, Pak. Bukan Salah. yayasan. Lah berkembang nanti dipakai yayasan anak yatim juga ada masalah lho, Pak. Wong kegiatan sosial. Betul. Ngono lho. Ya. Betul. Lah iya. Atas nama siapa? Kecuali iki digawe kos-kosan salah. Wakaf untuk anak didik sekolah Pak ini. Wakaf ini dipakai untuk yayasan. Yayasan ini kegiatan Anak yatim, yatim. wong karangan, Pak. ya ono hubungannya ke musola, anak yai ada hubungannya, nggak ada masalah. Yang tinggal Gitu perizinannya loh. dirubah, Pak. Gitu loh. Proses. Sik, sama aja Proses. ngomong. Sampeyan perizinannya Sama aja ngomong sih, berbayar. Tunjukkan perizinannya. Aja ngomong sih. Iki sama aja ngomong sih. Sama aja ngomong sih. Kalau bisa duduk bersama sih tepat. Wis gak usah yang kene enak yang kene ae, enggak usah. Adem kok iki, enggak panas. Ya. Jadi enggak. Jadi wih jelas ya berarti Siap. tanah ini dipakai untuk Yayasan. yayasan. Jadi jalan ini ya si HI sertifikat ini, ngene lho, ya. Si HI iki. Nah, sekarang itu tuntutannya warga 8 ini apa? Tuntutannya apa kepada PT Biru ini? Kita carikan solusi. Kita tetap kembalikan ke perizinan mereka, Pak. Perizinannya apa? Perizinannya apa saiki? Tidak bisa dengan diri. Perizinannya apa? Perizinannya gimana? Harus duduk, Pak, ya. Dan duduk yang baik. Kita Loh, buka, Gak apa-apa, wis lah. Kita lo perizinannya apa saiki? Sampeyan bagian apa sampean? Saya legalnya di sini. Oh legale, oke. Sing duwe wong ndi iki? Tunjukno izinnya lewat mana? Bosnya di dalam, Pak. Bosnya di dalam wis. Makanya ngomong-ngomongan yang jero. Ya wis. Enggak apa-apa hasilnya. 18 Agustus. Mana perizinannya mana? Izin berat mana? Amdalalnya. Ini sahur mana sama kayak. Anu jero, Pak. Nah, kita tenang aja, apa yang jero? 2002. Tenang enggak masalah. Pak Apa? Wakil, saya ketua RT di sini. Iya. RT 11. RT. Saya pengurus kampung. Ah. Ya, seharusnya yayasan ini kan berdiri di atas kampung. Harus mengikuti aturan kampung, Pak. Harus. Ini aturan kampung. Kita
Pak, kita sudah rembuk warga. Kita sudah rembuk warga. Hanya sebagian kecil orang Pak yang nggak menghendaki. Tolong jangan sepihak Pak ya. Tolong jangan sepihak. Pak, sampai ngomong sepihak. Saya tahu. Diam. Informasinya. Saya tahu. Kau ngomong sepihak karena kamu sudah menerima kompensasi. Makanya bela nih, bela biru. Ayo kayak iso kamu. Aja ngomong ngono, ngomong aku sepihak aja ngomong ngono. Terima kan itu. Saya ini pengurus masalah salahin. Terima duit pisan. Masalahnya. Uang kas Pak, bukan itu saya pribadi. Untuk kamu juga mungkin, enggak mungkin. Jadi Makanya kan nuduh aku sepihak kene golek Informasinya Pak, masalah. dengar dua-duanya. Loh. Jangan sepihak. Saya taruh mana ya? Saya ngomong sepihak sapa? Awakmu nerima kompensasi duit. Ya ngerti kon? Nerima kompensasi, gambelani rakyat e. Saya juga ratusan Pak. Setuju semua. Karena sudah nerima uang. Pak RT 11 itu jauh Pak. Ini yang RT 2 ini lihatun. Perizinannya PT Biru. Lihat mana? Lihat mana? Tunjukno. Pak, jadi gini, ini saya juga mengikuti Desember itu juga DPR KPP juga bilang nggak boleh lewat jalan golongan itu Pak. Ya. Biru Pak. Apa itu? Perwakilan dari yayasan. Zonanya ini masih kuning. Jadi kalau perizinannya lihat depan. Iya. Jadi MB-nya atau alamatnya di 3 Dukuh Karang Raya 36, 36A. Tapi yang ini persisnya lain. Sekarang ini apa? surat yang menyatakan lewat jalan menganti Karangan. Nomornya ada, suratnya keluarnya ada. Oke, sekarang kita enggak jero. Kita masuk Yayasan aja Pak. Perwakilan dari yayasan yang belum terima saya masuk. biar ketemu. Jadi setelah kita menerima laporan dari warga beberapa minggu yang lalu, maka sekarang baru kita tindak lanjuti. Jadi mengenai pembangunan yang dilakukan oleh PT Biru. PT Biru ini bergerak di bidang apa sih? Nah. Isi ulang ya? Oh, distributor. Pabrik. Oh, depo air minum. Khusus air minum, lain enggak? Nah, terima kasih. Makanya warga telah menyampaikan dalam laporannya, terutama 8 warga, betul ya? 8 warga yang terdampak itu loh. 8 warga yang terdekat, yang terdampak. Ini harus kita komunikasikan, harus kita carikan jalan keluarnya supaya nantinya clear. Maka dari itu kehadiran saya di sini perlu saya tegaskan, saya itu tidak membela sana sini tapi berusaha untuk mencarikan jalan keluarnya. Ya, semuanya nanti boleh untuk menyampaikan pendapatnya supaya bisa terurai dengan benar persoalan-persoalan yang ada di lingkungan ini. Karena apa? Karena wilayah ini adalah wilayah kampung. Kalau ini menghadapi jalan besar seperti ini, no problem, gak ada masalah mungkin. Tapi karena bangunan yang baru ini masuk kampung, maka harus ada suatu kesepakatan secara bersama-sama, tidak boleh ada yang tertinggal, tidak boleh ada yang ditinggalkan, karena mereka bertetangga dengan wilayah kampung yang nantinya ditempati usaha untuk PT Biru ini. Makanya saya beri kesempatan dulu bagi pelapor untuk mengutarakan apa yang menjadi keberatan daripada pembangunan PT Biru yang baru ini. Rencananya berapa lantai nih? 5 lantai. 5 lantai sama basement. Beda ya, basement sama 5 lantai berarti. Oh, berarti 6 lantai sama basementnya. Bahwa saya di sini itu
Sepertinya PT Biru itu nggak menghiraukan yayasan. Bukan saya ini termasuk orang yang harus menerima uang, Pak, ya. Tapi saya butuh bagaimana keselamatan anak-anak saya. Di situ ada KBTK, ACTK, anak yatim, yang termasuk rumah anak yatim itu. Saya minta ketegasan dari PT Biru, karena selama ini tidak pernah ada komunikasi, kontak maupun apalagi sudah dikerjakan seperti itu. Ini yang akan menyesal kami sebagai pengurus saya. Rumor di masyarakat bahwa Chris Bandu ini sudah dapat uang, itu banyak itu. Sedangkan saya pun didatangi di rumah suruh menandatangani, saya tolong. Tolong diperhatikan semua. Yayasan di sini Bapak terus terang saja lembaga tersendiri, ya, lembaga tersendiri. Tapi kalau pengurus RT RW saya menandatangani surat seperti ini, perjanjian kesepakatan seperti ini, apa saya pernah memberikan surat kuasa kepada jenengan semua? Ini permasalahannya. Saya belum dijak bicara, belum ada kesepakatan yang baik, tapi penandatangan di situ sudah ditandatangani pada tanggal 30 Agustus kalau tidak salah. Saya diundang, saya nggak diundang, tapi saya hadir di pertemuan itu atas dasar permintaan dari RT saya. Undangannya berbunyi sosialisasi dana kompensasi, sosialisasi loh, masih pembahasan. Karena saya pada waktu itu diajak oleh pengurus RT saya, RT 5 pada waktu itu, ya. Tapi pada waktu itu saya sebelum selesai penandatanganan saya usul, tidak diberi waktu. Tunggu dulu Kak Chris Bandu biar selesai dulu penandatanganan. Ya apa-apa, saya terima. Akhirnya pada waktu itu penandatanganan selesai, saya menyampaikan saya menolak atas kesepakatan tersebut. Tolong Bu Lurah, Pak Camat, saya sampaikan pada waktu itu. Dibantu saya ini Bu Lurah, Pak Camat, ini ada orangnya ini, ya. Saya dibantu. Ini anak-anak sekolah, anak didik saya. Tapi bagaimana ini caranya Bapak Wakil Wali Kota untuk bisa, ini sebenarnya saya belum terima karena RT RW saya ini menandatangani kesepakatan yayasan. Koyo-koyo yayasan itu terima duit, belum loh Pak Jaja ya, belum sama sekali. Saya minta tolong Pak Camat, Bu Lurah, tolong dibantu saya. Segi keselamatan anak saya. Bagaimana cara kerjanya ini? Sekarang kejadiannya Pak, jam 7 TET sudah dimulai kerja. Besok berbunyi segitu banyak. Yang namanya guru mengajar di sana kesulitan Bapak. Apalagi kerjanya malam sampai jam 9. Nek sampai ndok itu lembong ndok sawah gak apa-apa. Ini warga kerjanya sampai jam 9 malam. Tolong, ini mungkin nanti itu yang saya sampaikan atas nama yayasan. Yang kedua, Pak Armuji, saya berikan kepada orang-orang yang terdampak langsung, terdekat di bangunan itu. Waktu kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anjar. Kebetulan ini kita ini di ring 1 yang bersebelahan pas dengan proyek pembangunan tersebut. Berapa meter dari proyek? Dipisahkan dengan jalan 2 meter. Oh, 2 meter, oke. Ya. Jadi selama ini saya mengikuti sudah dari tahun 2023 Pak. Termasuk yang rapat pertama kali di DPR KPP itu Desember 2023. Di Desember 2023 ya notulennya berbunyi bahwa jalan golongan tidak boleh dipakai. Sampai tahun 2024 pun terakhir yang rapat di kecamatan tanggal 22 Oktober DLH datang, DPR KPP datang, juga Pak RW datang bahwa memang jalan golongan tidak boleh dipakai.
Nah setelah tanggal 22 itu Pak, besoknya truk sudah lalu masuk. Jalan bolong. Jalan golongan. Golongan. Di samping kita. Jadi truk-truk itu sudah leluasa masuk. Kita coba tanya ke Pak RT sama Pak RW itu juga responnya lambat. Terakhir saya sebagai warga itu sampai bingung dalam arti gini Pak. Saya tanya ke Pak RT-nya. Pak RT-nya saya tanya itu masa di RT 2 Pak ya, saya RT 2. Iki truk mlebu maneh, kemudian dibales. Tanya sama biru saja sudah nggak ada hubungannya. Itu ketua RT saya Pak. Kemudian saya tanya, loh sampean kok ngomong ini Pak, hubungi PT biru saja. Terus kemudian saya balas lagi, berarti wis nggak ada kerjasama lagi dengan PT biru mengenai akses. Dibales, semua aktivitas proyek sudah jadi tanggung jawab PT biru sebagai penyewa akses jalan golongan. Jadi segala bentuk komplain langsung ke PT biru. Saya coba konfirmasi ke Pak RW, penyewanya itu ada tertulis atau enggak dibalas juga. Nah ini saya melakukan pengaduan ke siapa lagi kalau RT RW seperti itu. Saya juga khawatir karena jarak itu kan hanya dibatasi 2 meter dan sedangkan itu mau dibuat basement. Yang saya takutkan itu nanti kejadian kayak di Gubeng begitu loh Pak. Terima kasih. Takutnya ambles. Iya ambles. Yes. Ada lagi? Oh Bapak. Kalau sama jangan disampaikan ya, beda ya, harus beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Langsung saja, nama saya Hadi. Saya pas di sebelahnya biru dari 0 meter. Oh 0 meter. Jadi selama ini biru belum pernah menunjukkan gambar yang akan dibuat Pak. Jadi jaraknya yang akan dibangun dari tempat saya itu berapa meter untuk basement. Itu belum ada klarifikasi untuk itu. Saya mohon untuk di forum ini disebutkan berapa meter. Jadi buat kami yang 0 meter ini merasa aman. Jadi mohon gambarnya mohon diklarifikasi di sini. Itu untuk yang pertama Pak. Untuk yang kedua sama seperti ini jalan golongan. Dan untuk basement Pak, kami sangat keberatan dengan basement 0 meter dan luasan yang dibangun itu sekitar 17 kali 20 meter Pak. Jadi sangat rawan untuk kami yang di sekitarnya. Dengan metode apapun saya kira dengan basement sampai minus 6 sampai 7 meter saya kira rawan. Apalagi ini saya lihat Pak ya, dari IMB mereka, mohon maaf saya uraikan, tahun 2022 itu mengajunya ke Amdalalin Maret, tanggal 9 Maret 2022. Sedangkan kenyataannya dari Disub itu sudah melakukan ini direvisi lagi bulan Agustus. Sedangkan IMB-nya ini ngajunya ke Maret. Jadi saya melihat ada kejanggalan di IMB mereka. Kemungkinannya IMB tersebut tidak direvisi. Soalnya dari Amdalalin Maret itu jelas Pak jalannya lalu jalan golongan Pak. Terus sudah diuraikan di Dinas Perhubungan dan bangunannya sudah tetap menghadap ke barat. Jadi itu kami juga dari warga ini mohon Bapak membuka gambar mereka seperti apa, yang aktualnya seperti apa, benar menghadap ke selatan atau menghadap ke barat. Itu permintaan kami Pak, terutama basement itu sangat rawan dengan kondisi yang mepet. Kalau Pak Koko dulu di kelurahan ngomongnya yang dibor, yang digali itu jaraknya paling dekat 3 meter. Tapi kenyataannya yang sekarang ini paling lebar, paling jauh 0,5 meter. Bapak lihat tadi yang tinggi-tinggi itu hanya jarak 0,5 meter dari rumah kami yang warga yang terdampak. Mohon dipertimbangkan lagi untuk basement Pak. Terima kasih. Oke. Masih ada lagi? Sudah cukup? Pak Camat, tolong selama mediasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan. Pada yang terhormat Pak Wali, pada yang terhormat dari PT Biru, pada yang terhormat perwakilan dari warga. Menanggapi apa yang disampaikan oleh yayasan Pak, adanya memang benar.
yang mana pada saat itu sebelum bulan Agustus itu memang ada kegiatan, kami pun diundang untuk menghadiri kaitannya sosialisasi. Memang di dalam situ benar ada penandatanganan. Upaya kami Pak, terus terang dengan adanya permasalahan antara warga dengan PT Biru, kami pun sudah berupaya melaksanakan mediasi sampai 7 kali. Yang pertama, warga pada saat itu dengan permasalahan kita kumpulkan di kecamatan. Setelah kecamatan beliau itu menanyakan keabsahan keizinan Pak. Akhirnya setelah rapat pertama di kecamatan kita langsung koordinasi ke DPRKPB. Perwakilan warga kita ajak ke sana untuk mencermati perizinan Pak. Yang mana di situ sudah dijawab oleh DPRKPB kaitannya dengan rencana perizinan pembangunan PT Biru. Terus itu pun masih bergejolak Pak. Kami pun berupaya semaksimal mungkin. Dengan adanya Pak Krisbanu tadi menyampaikan mohon bantuan lurah dan camat pada waktu tanggal di Kebun Kelapa Pak Krisbanu menyampaikan. Saya kan juga menyampaikan, ayo tolong dari PT Biru segera merapat ke warga yang terdampak. Benar kan Pak Krisbanu? Nah, akhirnya saya tunggu-tunggu kok tidak ada action. Akhirnya saya undang kembali lagi, benar nggak? Nah, tujuan saya adalah untuk menyatukan, ayolah. Dari PT Biru juga demikian, berdasarkan evaluasi dari warga, nggak ada komunikasi. Tapi saya tanya ke PT Biru, katanya kita tidak bisa. Akhirnya dengan pertemuan itu, saya mohon setelah pertemuan itu, harapan kami PT Biru bisa sowan ke rumahnya warga terdampak. Namun, Yuyun Sewu, informasi yang kita terima katanya tidak ada. Akhirnya kita kumpulkan lagi di kecamatan Pak. Kita harapan kami, ayolah kita tinggalkan ego dalam artian warga menuduh Biru masih kon akeh duwi ojo sak mena-mena. Harapan saya juga demikian. Saya memohon ke Pak Yanja tolong turun ke bawah, komunikasi ke warga, karena memang berdasarkan surat izin SKRK memang awalnya turunnya itu pembangunan itu akan dilaksanakan lewat Jalan Mengantiwio. Oh, enggak sini kalau ya. Nah, nanti depan itu Pak, yang menghadap ke jalan. Ini sini itu. Ya. Namun harapan dari PT Biru itu bisa memohon ke warga diizinkan memakai jalan golongan. Golong. Akhirnya saya sarankan monggo Pak komunikasi ke warga. Nah, bener kan Pak? Iya betul. Bahkan saya ditanya nih salah satu Pak Hadi menanyakan saya, Pak Camat ini mengarahkan ke aturan apa kompensasi? Saya ketemu aturan. Betul. Nah, tapi kalau kompensasi itu bisa dijalin dengan warga, nggih monggo. Pada saat kompensasi pun kami tidak ikut terlibat di dalam situ. Bahkan waktu pada saat beliau rapat monggo komunikasi dengan warga. Dan pada saat awalnya mau penandatangan di kebun kelapa itu beliau izin ke kami, Pak bisa kami difasilitasi. Kalau saya mau fasilitasi salah. Cara ketentuan aturan kompensasi itu tidak ada. Cara aturan, tapi itu semua bisa dibangun berdasarkan kesepakatan bersama dua belah pihak, baik dari PT Biru maupun warga. Monggo kalau itu sudah kesepakatan, ini saya mau kita ambil contoh. Kemarin di tempat kami Pak, di Victorio itu membangun apartemen Pak. Di situ awalnya kayak gini, akhirnya beliau dari Victorio komunikasi dengan warga. Akhirnya terjadilah kesepakatan. Pada saat pemberian kesepakatan saya hanya diundang untuk menyaksikan. Terus terang Pak, kami juga didatangi wartawan berkali-kali. Kami dituduh warga oleh sakmene lurah camat oleh Biru. Saya bilang gini, kalau lurah camat itu mendapatkan sampai ada bukti laporkan ke Pak Wali sekarang pun saya siap turun. Saya bilang begitu. Boleh ditanya kepada wartawan datang ke kami. Akhirnya Pak, terus terang ending terakhirnya nggak akan ketemu. Akhirnya saya bilang, dah semua warga baik PT Biru kan punya hak masing-masing. Kalau upaya saya namanya mediasi kan tidak harus berhasil. Kalau berhasil ya alhamdulillah. Kalau tidak berhasil, monggo masing-masing pihak punya hak untuk melaporkan ke yang lebih tinggi, baik warga maupun PT Biru. Akhirnya itu ditindaklanjuti Pak. Akhirnya ada sebagian warga laporan ke Polsek. Kurang tahu hasilnya Polsek bagaimana.
Karena terus terang kami selaku pemangku wilayah bukan berarti bahwasanya dengan permasalahan ini kita diam. Terus terang pada saat di pertemuan di Kebun Kelapa, Pak Kris Bandung menyampaikan bahwasanya tolong pikirkan anak yayasan. Itu pun sudah kita sampaikan. Ayo biru monggo. Karena pelaksanaan pembangunan itu memakan sekitar 20 bulan. Saran saya untuk yayasan monggo direlokasikan dulu. Kemarin tak usulkan untuk balik RW. Monggo ayo komunikasi juga demikian. Saya menyampaikan ke Pak RW, Pak RW tolong dibantu kaitannya merelokasikan ini. Ayolah pokoknya sing wajar. Itu upaya-upaya kami Pak untuk upaya dalam rangka Nyun Sewu bisa berjalan atas dasar kesepakatan bersama. Bahkan kemarin kita melaksanakan pertemuan di kecamatan kaitannya dengan keluhan warga, Pak. Pokoknya saya menolak karena saya takut rumah saya itu rusak. Akhirnya kita undang biru bersama teknis konsultan dari pihak konsultan perencana. Kita hadirkan, kita suruh memaparkan di hadapan warga keresahan apa yang akan ibaratnya membuat warga itu menolak. Tujuan kami adalah memediasi, Pak. Akhirnya dipaparkan oleh pihak biru dan di situ ada tanggapan juga dari pihak warga dan kita juga mengundang dari DPR KPP juga untuk mengkaji karena terus terang kami Bulura tidak akan bisa mengkaji bangunan itu standar tidak. Kalau memang itu dibangun katakan 5 lantai plus basement. Nah, yang mana di situ dihadiri juga dari DLH kaitannya dengan pengkajian lalit maupun dari DPR KPP, Pak. Itu upaya-upaya yang kita lakukan. Namun permasalahan tetap masih bergejolak, Pak. Mungkin itu sepintas upaya kami kelurahan kecamatan melaksanakan mediasi. Bahkan Bulura melaksanakan mediasi di kelurahan 2 kali ya Bulura. Dengan adanya permasalahan ini harapan kami dengan kedatangan Pak Armuji, kami juga mohon saran arahan kaitannya dengan penyelesaian. Karena berdasarkan informasi yang kami terima Pak Nyun Sewu, PT Biru memang sudah melaksanakan komunikasi dengan RT RW. Sebagian RT RW itu sudah ada kompensasi yang diberikan. Mungkin itu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sekarang dari PT Biru silakan. Apanya? Saya yang ngatur moderator Pak. Sama nggak usah ngatur saya ya. Ya, ikuti. Lah ya sudah. Silakan dari PT Biru dulu. Ya. Kok sampai ngatur saya? Iya Bapak, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Dan tujuan kami adalah untuk mencari solusi untuk pembangunan kantor biru yang diperkasa PT Bangun Usaha Mandiri supaya bisa berjalan dengan baik dan restu daripada warga dan kerukunan warga itu dapat tercapai. Karena pembangunan sudah berjalan kurang lebih 1 bulan dari groundbreaking itu tanggal 10, sekarang mungkin tanggal 9 ya. Jadi sudah 1 bulan dan pelaksanaannya sangat aman karena itu kemarin dipaparkan di kecamatan di fasilitas Pak Camat itu juga sudah kita jelaskan bagaimana kita melaksanakan pembangunan itu dengan metode yang paling aman yang mungkin tersedia pada saat ini, menggunakan shoulder pile, dengan menggunakan bore pile yang low impact, artinya tidak ada paket yang panjang dan segala macam. Jadi keamanan itu sangat kita kedepankan. Utamanya juga karena kita sendiri berjarak 0 meter juga dari proyek. Jadi dari sisi kita juga tetap menggunakan kantornya karena kita punya keterbatasan, kita nggak punya tempat lain Pak. Jadi kita tetap harus bekerja. Jadi ini adalah pengembangan daripada kantor kita ini aja. Di situ akan ada musyola, kemudian ada kantin dan juga ada fasilitas gudang untuk kita menyimpan ruang kerja kita dan kantor otomatis ya. Jadi gedung itu akan kita gunakan sendiri untuk kedepannya supaya pembangunannya bisa menghasilkan pertumbuhan daripada usaha kami. Itu yang bisa kami sampaikan Bapak. Niatan baik kami itu terus kami sampaikan bahwa kita ingin kerukunan, kita ingin kedamaian. Tapi pada penjelasan kita akan jelaskan. Jadi seperti itu Pak, selama setahun sampai terakhir dicapai kesepakatan dari warga. Kesepakatan dari warga itu tidak akan mungkin kalau warga tidak sepakat Pak. Dan kita siapa? Kita hanya memintakan saja dan mengajukan saja. Jadi bagaimana cara pembagiannya, berapa jumlahnya itu adalah dari kesepakatan warga semuanya. Dan itu tadinya hanya 1 RT
RT 2, RT 3. Kemudian sampai tahapan kesepakatan dicapai, bisa dikomunikasikan kepada RW untuk koordinasi lalu lintas dan segala macam. Ternyata Pak RW juga memintakan dimasukkan ke dalam bagian kompensasi itu, jadi ada 12 RT yang masuk dalam skema kompensasi yang diatur oleh warga sendiri. Kami hanya menerima saja. Dan di situ sebetulnya memang ada pengaturan juga bagi warga-warga sebagian yang tidak setuju loh gimana. Itu diatur detail Pak di sana, dan apa yang hak dan kewajiban masing-masing karena sifatnya sudah jelas. Jadi setiap kali ada pembayaran kompensasi selalu lembaga dari kesepakatan itu disertakan dan dilengkapi dengan dokumentasi untuk mendokumentasikan bahwa yang bersangkutan menyetujui kesepakatan tersebut. Dan sampai sekarang hanya tersisa dari sebagian kecil warga atau 4 rumah kalau nggak salah ya, itu yang belum sepakat. Tapi perjalanannya masih panjang 20 bulan. Dalam artian kalaupun misalkan nanti ada tengah-tengah terjadi kesepakatan, tetap kompensasi itu tetap bisa diberikan. Memang sebelumnya ada musyawarah, saya sampaikan kepada Ketua RT 1 sampai 12 dengan adanya rencana pembangunan PT Biru ini seperti ini, sehingga di situ kemarin pertama adanya Pokja, itu saya sampaikan tidak ada persetujuan semua RT 1 sampai 12 bahkan tokoh masyarakat. Saya juga nggak setuju di situ. Nah, berjalan beberapa hari dari RT masing-masing itu menyampaikan Pak Mesti satu persatu ada kesepakatan. Nah, di situ saya kembali musyawarah lagi kepada Ketua RT 1 sampai 12. Saya kembalikan lagi, kalau memang ada kesepakatan dari RT 1 sampai 12, tolong koordinasi sama warganya masing-masing. Nah, di situ saya tunggu. Dengan adanya koordinasi warga RT 1 sampai 12, satu persatu akhirnya semua sepakat. Nah, di situ khususnya Pak RT 2 saya sampaikan, karena di situ wilayah Pak RT 2. Tolong Pak RT 2 Pak Adi disampaikan betul-betul kepada warganya, karena yang terdampak langsung itu warga RT 2 Pak Misi. Nah, di situ kaliannya sudah merapatkan warganya keseluruhan, akhirnya dia sepakat. Di situ setelah itu saya menyampaikan kepada mantan Pokja Pak Abbas Samsuri, sudah Pak Samsuri tolong disampaikan ke PT Biru dengan adanya kesepakatan RT 1 sampai 12 ini sepakat dengan adanya perizinan PT Biru. Memang SKRK memang tidak boleh lewat samping, tapi dari PT Biru izin lewat jalan golongan tidak boleh, harus lewat depan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya yang menjadi persoalan ini adalah izin sejak awal, di mana lewat truk atau lewat pengangkut bahan itu kan tercantum lewatnya jalan depan ini. Kenapa kok diputar lewat samping? Itu yang menjadi problem satu. Problem utamanya itu sebenarnya. Makanya kalau itu sebenarnya lewat samping yang depan ini, mungkin warga yang 8 orang tidak mempermasalahkan. Tidak. Oke. Sudah jelas Pak ya? Itu satu persoalannya. Yang kedua, 8 orang ini jangan diabaikan. Tolong benar-benar apa sih kira-kira yang menjadi persoalan penting, yang menjadi urgensi mereka belum bisa menerima. Ini kan tentunya ada titik temunya. Ada yang harus kita selesaikan di sini. Sekarang saya mau tanya kepada warga. Kira-kira ini kan sebagian warga sudah menyetujui. Ada 8 warga yang terdampak, yang terdekat, yang belum bisa menerima. Sejak awal adanya pembangunan di situ, itu warga yang 8 orang ini menyetujui juga. Tidak pernah. Enggak, artinya sebagian warga ini kan sudah menyetujui, menyetujui dengan ada embel-embelnya. Ngono lho, wis gampang ya di Surabaya mana, wis paham lah, ini wis paham lah dhewe. Lah kalau embel-embel gak gelem wong warga. Wis ngono lho. Mbok iku jenenge kompensasi, mbok iku jenenge apa uang CS atau apalah namanya, mesti umum ya, itu umum. Makanya dengan satu persoalan tadi sudah terurai bahwa
PT Biru kalau bisa seperti izin yang dikeluarkan oleh pemerintah kota, arus lalu lintas barangnya lewat di jalan depan, di jalan menganti ini ya, jalan depan ini kan, jalan itu nanti akan tidak. Kenapa kok harus dilewatkan situ? Sebenarnya kan juga nggak masalah lewat sini, nggak ada masalah, bisa kan? Akses jalannya ada. Jalan raya masuk untuk kasihnya sendiri. Menurut plan ya. Loh lah ya, artinya bisa menuju ke belakang bisa. Lewat mana? Nggak bisa Pak, hanya di depan aja. Kalau aksesnya sendiri hanya di depan aja. Jalan. Rumahnya? Pak, sebenarnya bisa. Di sampingnya sendiri kan dia punya lahan. Harus bongkar bangunan. Kalau dia memang izinnya sesuai aturannya seperti itu, jalannya ya sesuai lewat tanah sendiri, Pak. Oh. Lewat tanah. Lewat tanah sendiri. Tapi bongkar bangunan. Kenapa nggak korban dirinya sendiri kok? Oke. Ini loh. Mohon maaf, sebelumnya sudah ada IMB Pak untuk bangunan yang sebelumnya. Jadi IMB kita itu sudah bertahap banyak. Sedangkan kita kalau dari ada IMB yang lama, kemudian sekarang suruh merubah itu keberatan. Masa ada orang bangun, suruh merubah dulu bangunannya yang lama, kemudian bangun lagi yang baru. Kan nggak mungkin Pak. Iya, paham saya. Ya sudah, kalau gitu ya jalannya lewat depan aja Pak. Sesuai dengan perizinan. Supaya tidak melanggar. Supaya tidak melanggar. Izinnya harus lewat depan. Jadi dengan ini kami juga mau mengadu kepada Pak Al-Muji dari sebagian warga, ini terutama saudara Bapak Anjar, waktu beberapa waktu lalu mencoba memarkir mobilnya, kami punya fotonya, agar warga yang di belakang tuh nggak bisa masuk beserta dengan kami. Itu kami ini yayasan itu ada wakaf. Ini dari tanah itu tanahnya yayasan, ada sertifikatnya. Kami menerima wakaf untuk mushola dan untuk yayasan. Jadi yang setelah gang golongan tikungan itu miliknya yayasan. Jadi jangan mengakui itu adalah miliknya Biru atau milik siapa. Dibuat parkir untuk yayasan gitu. Tujuannya untuk parkir sepeda motor. Maaf, kalau untuk ini kami berdasarkan dari SKRK tidak ada ketentuan bahwa itu tanah wakaf yang disampaikan. Loh. Saya tidak ada tuntutan ke sana. Iya. Jadi sampean itu sejarah dari Kampung Karangan ini ada aturannya. Tanah samping itu tanah golongan dulunya. Terus tidak ujuk-ujuk enak seperti ini. Jadi semua itu ayo kita berproses. Selama ini kita tidak pernah diajak musyawarah duduk seperti ini, Pak. Saya ingin. Dan kalau melihat sertifikatnya memang masih tersertifikat. Jalan itu ada itu sertifikatnya. Jadi sertifikat jalan itu adalah sesuai dengan existing yang ada di situ. Tadi ditunjukkan ada sertifikatnya, ada kok sertifikatnya. Gitu loh. Nah sekarang ini saya ingin satu tuntutannya supaya lewatnya masuk di jalan raya, Pak. Lewat langsung masuk tanya sendiri. Kalau masuk di situ oke, pembangunan nggak ada masalah. Wes nggak ada tuntutan apa-apa. Wes nggak ada tuntutan apa-apa berarti ya. Karena izinnya dari depan ya. Iya. Berarti nggak ada tuntutan apa-apa berarti. Kalau jalannya lewat depan. Kalau ini satu warga ini Wes nggak ada masalah. Damai semua. Tuntutannya cuma itu Pak Yance. Cuma lewat depan tok, setelah itu nggak ada. Wes temen lo ya, kalau tuntun apa lo ya? Saya keberatan Pak. Lo kan keberatan apa nih? Yang dibangun 17x20 Pak. Dan sedangkan rumah saya 0 meter. Kenapa? Yang dibangun itu 0 meter dari rumah saya. Kalau memang jaraknya aman dari rumah saya monggo. Tapi kalau misalkan dipepet seperti yang sekarang ini, saya sangat keberatan. Yang seperti yang diizinkan IMB itu kayak apa? Ya, nanti kita akan lihat IMB-nya seperti apa, kan begitu. Kita selesaikan satu persatu dulu. Ya, kok itu kan personal kamu. Omamu terlalu mepet kalau bangunan, ngono. Ya wes. Ya,
sekarang ini kalau lewatnya depan wis clear. Jadi warga yang di sini yayasan harus gak ada tuntutan apa-apa. Wis jelas kan? Ya. Saya kira cukup ya. Apa no agenda liyo ya? Oke, mudah-mudahan nanti di apa itu dimediasi juga sama Pak Camat dan Bu Lurah ya. Item-itemnya tolong dicari Pak ya, nanti cek kali ya.